dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau. Kalau bisa pemilihnya dulu kasih tahu apa penyakitnya ini. Kita tahu pemilihnya. Siapa pemilihnya ini? Tanpa pemilih ini. Gejalanya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua yang telah bersedia hadir pada hari ini untuk mengikuti acara bimbingan teknis penyakit unggas. Dan pada siang hari ini kita akan melakukan nekropsi atau yang biasa disebut dengan bedah bangkai. Bedah bangkai ini tujuannya adalah untuk mengetahui ayam itu sakit apa. Tapi sebelum kita melakukan bedah bangkai, kita harus tahu ciri-ciri ayam yang sehat, ciri-ciri ayam sakit. Yang tadi kan sudah dijelaskan bahwa penyakit pada unggas ya Pak ya. Kita harus tengok dulu ayam yang sehat itu paruhnya seperti apa, terus matanya bersih, nggak ada leleran, bulunya halus, tidak berdiri. Kemudian di belakang, di saluran kloaka ini, kalau dia itu banyak kotoran, itu kan mengindikasikan adanya suatu penyakit. Nah, selanjutnya, sebelum kita melakukan bedah bangkai itu kita harus membunuh hewannya. Kalau hewan itu masih hidup, sementara kalau hewannya sudah sakit, kita tidak boleh melakukan bedah bangkai itu lebih dari 12 jam setelah kematian, karena organ-organnya sudah membusuk sehingga tidak bisa dikenali lagi. Jadi ketika sudah mati, jangan langsung dikubur. Kita panggil dokter hewannya, kemudian untuk memeriksa apa penyakit ini. Kemudian juga saya sarankan Bapak Ibu sekalian, apabila ayamnya ada yang mati, jangan melakukan bedah bangkai sendiri, karena hewan yang sakit ini bisa menularkan ke manusia. Seperti contohnya penyakit flu burung atau avian influenza. Itu kalau kita dalam membedah harus menggunakan sarung tangan, juga peralatan-peralatannya juga harus steril. Nah, setelah kita melakukan pembedahan harus kita disinfeksi. Jadi kalau Bapak Ibu asal-asalan saja, misal ayamku mati, mau aku bedah, itu harus hati-hati, karena penyakitnya itu bisa menular ke hewan yang lain. Terus virusnya itu juga bisa mencemari lingkungan dan bisa bertahan lama. Nah, kalau untuk hewan yang sehat, kita bukan dipotong ya Pak ya. Kalau mau dibedah bangkai hewannya sakit itu tidak dipotong, tapi kita patahkan lehernya atau disebut dengan dislokasi serviks, dislokasi leher. Jadi kepalanya ini kita tarik sampai dia patah, atau bisa kita putar ke belakang sini. Jadi tidak ada perdarahan. Selain itu biasanya juga bisa menggunakan gas CO2. Jadi ayamnya dimasukkan ke kantong, terus kita semprotkan gas CO2 sampai mati. Nah, ini mau dipatahkan atau dipotong? Dipotong aja. Patahkan aja. Potong aja. Yang besar ini aja. Yang biasa aja lah lakukan. Ya, Pak. Kami ini kan hanya banyak isinya. Itu kalau dipotong begitu mau dimakan itu. Tidak mubazir Pak. Kan udah mati. Ayam itu di atas baru jalan semua. Bisa mau mereka setelah atau masih kena kepala semua mana pula dua. Sakit, dia kan pasti banyak kan, flu ayam itu kan ada yang ngorok, ada yang bersin, ada yang batuk-batuk. Ngorok, ya, kalau ngorok itu Pak, dia tahu nggak penyebabnya ngorok? Susah napas. Nah, betul. Dia satu, kandangnya terlalu padat. Dua, kandangnya basah sehingga lembab.
menyebabkan gangguan pernafasan, ditambah ventilasi udaranya. Jadi cepat penyebaran. Biasanya kalau sudah menemukan ayamnya ada yang ngorok, itu pisahkan, bersihkan kandangnya, dan didesinfeksi pakai disinfektan. Saya pakai baik ini. Ya nggak apa-apa, campur air kan Pak. Nah selanjutnya kalau ayamnya sudah dimatikan, tapi kalau sebenarnya yang betul nggak boleh berdarah-darah gini ya Pak ya, karena darah ini juga merupakan sumber penularan penyakit. Makanya kalau nekropsi kita tidak ada darahnya ini, makanya lehernya dipatahkan. Tapi itu kan yang sehat. Iya, kalau sakit Pak. Nah sebelum kita melakukan pembedahan, kita harus membasahi bulunya dengan disinfektan agar bulunya tidak bertebaran kemana-mana sehingga tidak menyebarkan penyakit lewat udara, karena penyakit ini juga ditularkan kontak langsung dengan bersentuhan, kemudian juga melalui udara. Tapi semprot ya? Bisa kan? Boleh Pak. Semprot? Dibasahin. Basahin aja. Semprot boleh? Boleh. Dibasahin. Kemudian kita potong dari bagian apa? Rektum, sternum. Ya ininya dibuka gini Pak, di patahkan kiri kanannya. Nah sehingga dia bisa terbaring. Kurang tenaga itu. Kita potong ayam dari pasar itu panggil satu orang. Kemudian kita potong dari sini, dari sternum tulang dadanya itu sampai ke depan, sehingga nanti organ di perutnya ini akan kelihatan. Nah setelah kita buka gini Pak, ini kan ada penggantung-penggantungnya. Nanti kita potong sehingga bisa terbuka dan terlihat organ-organ yang ada di dalamnya. Ini ada penggantung-penggantungnya. Nah, seperti ini nampak. Kelihatan ya Pak? Kelihatan Bapak Ibu semua? Kalau ini ayamnya sehat, hatinya bagus, jernih, tepi-tepinya kuncing, terus tidak ada perubahan. Boleh ya? Namanya juga sehat. Iya Pak. Bisa ini untuk malam Jumat. Tapi sayang kalau naik tuh nggak ada lemak ya. Ayamnya kurus ini Pak. Kurang makan lu. Iya. Nanti kalau pelihara ayam kasih makan ya Pak ya. Mahal harga pakan sekarang. Sekarang solusinya bagaimana pakan supaya murah? Nah setelah itu kita lakukan pembedahan di organ-organnya. Kita lihat bagian dalamnya apakah ada perdarahan ataukah normal. Ini namanya tembolok ya Pak, atau ventriculus. Kalau mau yang punya cuma kasih makan pasir ayam ini. Asam semua itu. Jagung itu ya beda. Mereka ini pemiliknya. Dia makan kan dia di alas pasir. Jadi ini namanya tembolok atau ventriculus ya Pak. Yang di depannya ini namanya proventriculus. Jadi dia lambungnya si ayam. Jantung mana Bu jantung? Jantung ada di sana Pak. Nanti kita explore lagi. Jadi kita mulai dari pencernaan. Biasanya penyakit yang sering di ayam itu di sini salah satunya ND atau tetelo. Kalau tetelo itu kita bisa lihat di salah satunya di proven ada bercak atau perdarahan. Kemudian jamur atau yang bisa disebut aspergillosis itu di sini juga nampak, biasanya lebih cenderung di
bebek itu ada hijau-hijauan ya, atau ada agak tebal gitu mentusanya. Tapi ini bersih ya Pak. Kalau di bebek Bu, hijau-hijauan tuh menandakan bebek itu sakit. Iya, di temboloknya. Iya. Di sini juga proventiculsnya bersih ya. Ini tidak Inilah ada tandanya yang sehat ya. sehat. Jadi untuk memastikan yang sehat potong dulu. Oh enggak ya? Bukan. Ini untuk lihat. Satu aja jangan kasih. Satu aja. Masa orang dia bilang seperti itu? Nah inilah kalau udah minum kopi tak bisa bercanda. Kena juga nanti. Nah, kalau cacingan Pak, Ascariasis ini dibuka sini banyak cacingnya. Kita buka ya Pak. Awas hati-hati. Nih ada cacingnya. Tanpa sudah mau makan dia ayam ini. Tak mau makan ya. Hilang ya Pak. Wih, Padahal sehat kan? Ya, karena makanan ayam ini kan dari liar kan, jadi makanannya macam-macam. Kan diumbar kan Pak, jadi dia di tanah itu. Nah inilah Pak salah satu akibat kalau ayam itu diumbar, dia memakan semuanya, terkontaminasi dengan telur cacing, termakan dia berkembang di dalam usus ayam ini. Inilah ayam sehat. jadi Tapi obatnya bukan apa ini? walafiat. Cacingnya ini. Hanya sehat. Kelihatan di luar. Ada obat cacing Pak untuk ayam. Kalau mau yang alami bisa pakai daun pepaya yang dicacah, yang direbus, dicacah, dicampur dengan santan. Jadi hilanglah cacingnya tuh. Mati. Ya. Kemudian ini namanya Makan ya, pahit-pahit Bu. sekum ya Pak. Apanya Pak? Makan. Daun pepaya pahit-pahit dimakan akan dia. Ya dicampur makan Pak. Sedikit aja, jangan semuanya. Ini untuk Nanti ketagihan pula. Untuk diagnosa ED kita juga bisa buka di sini Pak. Di percabangan sini biasanya ada perdarahan atau luka. Ini bersih ya Pak. Itu apa Bu? Kalau di sini ada luka atau perdarahan, puncak merah, itu indikasi ND. penyakit tetelo atau ND. Teopot. Obat Di cacing gitu. sekum namanya, ini percabangan di sekum. Jadi dalam usus ayam cuma satu cacing aja yang ada Bu. Banyak itu. Kalau dia banyak cacing, banyak juga cacingnya. Mungkin baru Bukan hanya ini cacingnya kan ada lagi kan? Ada yang cestoda ya. Cacingnya masih hidup ya? Soalnya cacing gelang Bu. Cacing itu berjalan di ususnya. Enggak sampai digiling di perut. Ini kelihatan Pak jantungnya ya Pak. Oh, itu jantungnya ya? Tadi Bapak tanya ini jantungnya. Jantung. Yang selaput pembungkus jantung itu namanya perikardio. Kalau di unggas itu kolibasilosis. Itu tandanya di jantung selaputnya itu juga ada perdarahan. Di sini kita yang bawahnya paru-paru. Nah, ini kalau terkena tadi yang ngorok, Coba berdirikan itu Bu. Kalau ngorok itulah yang rusak ya, paru-paru. Ya, yang di sini Pak, paru-parunya ini merah semuanya. Wah, berarti merokok itu? Enggak? Oh iya, mungkin kalau Merokok merokok itu. Indikator kalau bapak-bapak ke kandang Nah, rokok jadi nular Pak kayak. tapi kalau kena pengasapan nggak kayak gitu. Abu-abu, nggak merah. Kan awet dia kalau kena asap rokok. Awet. Kena asap rokok. Iya, awet matinya. Oh ya, untuk penyakit AI salah satu cirinya juga di perdarahan di jantung ya Pak. Oh, jantung merah ya. Tapi kalau untuk AI memang sudah ada tanda-tanda gejala luarnya. AI disarankan jangan
Cara mengatasinya, Bu? Agak dekat, Dok. Cara mengatasinya Untuk penyakit apa? itulah ya pendarahan itu. Ini kan normal, Pak. normal. Kami diceritakan kalau sakit, kalau yang dipegang ini ayam sehat. Nah, sekarang kondisinya seperti ini, apa yang kurang di sini? Cacingan aja nih, Pak. Cacingan aja. Terus apa yang kita harus berikan? Obat cacing. Ya, cacing. Di mana ada jual? Apotek, Pak. Di Asong ada banyak. Verme apa itu namanya obat itu? Di Infeksor. Kemudian Di dinas tidak ada? Di pertanian tak ada? belum ada, Pak. Harus ada itu. Harus ada. Perintah, tolong catat. Kalau boleh itu nanti saya sulukan sama si dokter hospitasi. Dari tadi. Bisa. Amis. Nah. Biar dia datang. Yang sebelah ini ayam sapi. Ini yang Oh, sakit. udah selesai nih. Oh iya. Ada lagi Tadi pertanyaan salah dulu nih. satu cirinya tadi kan matanya juga agak sayu ya, Nah, Pak. kayu ya. Nah, narkoban. Ini indikasi juga cacingan. Ternyata pas kita buka memang ada cacing. Mungkin kalau kita buka ususnya sampai ke dalam makin banyak ada yang cacing gelang seperti ini, ada juga yang cacing Jadi obatnya hitam. tadi daun pepaya. Kalau untuk herbalnya daun pepaya bisa dipakai. Kalau yang mau yang cepat juga bisa pakai yang Tunggu, Bang. Bang. Belum selesai, Bang. Udah selesai nih. Biar disingkirkan ayamnya. Enggak. Coba barangkali ada pertanyaan untuk yang sehat ini. Ini bebeknya diangkat dulu. pertanyaan dari bapak-bapak. Belum jelas. Masuk. Ada. Kamar manuki ya, kamar manuki cukup kamu. Ya, apinya disiapin dulu itu apinya. Kamu kamar manuki. Itu punya Pak Nana. Lalu apa bebek Itu kau? jalannya ngorok dan ini. Assalamualaikum, ini nama saya Nadu, sebetulnya Facebooknya Mas Nanang. Nah, ini ayam saya ini terindikasi ngorok nih. Ngorok. Nah, Tukang sakit begadang berarti di nih. kandang. Tukang begadang ya. Satu-satu lah dulu dibedah Bu. Ini dulu. Iya. Nanti baru beda itu. Bebek. Nah, 24 jam tak tidur dia, Bang. Pakai lampu terus ya. Tasan kita ada apa ini? Ada kekuatan. Enggak, kita mungkin pengen tahu nih. mungkin di sana tugasnya sebagai sapam nih, Tak. Sebagai sapam dia di kandang. Nah, kita suruh dia makan terus, Bang, tapi dia nggak mau makan nih. Ayam disuruh makan, salah lah. Pasti kena nih. Kalau dipotong tadi yang sakit, kenapa nggak patah kamu ya? siapa yang masak lagi kata dia? Bukannya yang nggak bisa dimakan, dagingnya masih bisa. Asal bukan burung ya, kalau burung nggak boleh. Kalau penyakit yang lain, kalau dagingnya masih bagus, dia dimasak Dok, sampai pakai ini, Dok. Nah, biar kedengaran suara ininya. Biasanya ada 2 mie kita mana satu lagi? Nah, ada tak bisa. Kan dia datang. Dek, nanti lompat ayamnya, Dek. Tahu lihat ayam mati lompat ya. Nah. Sini kalau mau lihat. Wah, pucat semua ya. Wah. Sama yang kampung beda. Yang kampung ada yang betul.